Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Hairuni, Prodi S1 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep karing atau tindakan kepedulian. Definisi karing. Secara umum, karing dapat diartikan sebagai pengabdian diri kepada orang lain berupa pengawasan, perhatian, dan rasa empati. Karing juga dapat diartikan sebagai rasa kepedulian kita kepada orang lain, kepada sesama makhluk. Baiklah, saya akan membacakan dua teori karing menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Ruben Field, yaitu karing adalah memberikan asuhan, tanggung jawab, dan ikhlas. Dan yang kedua itu John Watson, yaitu karing merupakan komitmen moral untuk melindungi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kita menunjukkan sifat kepedulian kita kepada orang lain. Yang pertama itu dengan senyum, dengan cara memberikan senyum. Yang kedua kontak mata, dan yang ketiga itu memanggil pasien dengan nama dan mendengarkan pasien pada saat berbicara dengan perhatian, dan menanyakan pasien apa yang mereka butuhkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pasien yang diajukan oleh pasien. Baiklah, saya akan membacakan aplikasi karing dalam keperawatan. Aplikasi karing dalam keperawatan itu ada 4. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar pasien. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar pasien, contohnya seperti memandikan, memberi makan, baring, dan memakaikan pakaian. Dan yang kedua itu perawatan fisik, membantu mengembangkan respon empati. Dan yang ketiga, hubungan yang optimis, yaitu mendorong moral pasiennya, dan ini menambahkan semangatnya sendiri walaupun perawat mengetahui bahwa ia tidak dapat jujur sepenuhnya tentang kondisi pasien. Dan yang keempat itu, yang terakhir, mengatakan pada pasien untuk tidak khawatir. Ia melarang pasiennya berpikir terlalu banyak mengenai risiko kritis pasien dan harus mendorong pasien untuk berpikir cepat sembuh. Intinya, seorang perawat harus mampu meringankan kecemasan pasien. Baiklah, cukup sekian materi mengenai konsep karing yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akan beralih ke materi kedua, yaitu pelayanan keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Baiklah, saya akan beralih ke materi kedua, pelayanan keperawatan sebagai subsistem pelayanan kesehatan. Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari sistem Yankes secara keseluruhan. Mutu dari pelayanan keperawatan ada 2 faktor yang menentukan mutu pelayanan keperawatan atau kesehatan. Yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia atau tenaga kesehatan. Yang kedua itu menyediakan sarana dan prasarana yang menunjukkan pelaksanaan tugas. Saya akan beralih mengenai kegiatan peningkatan mutu Yanmat. Tujuan peningkatan mutu Yanmat yang pertama itu meningkatkan mutu pelayanan dan ASKEP. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Dan yang ketiga, menjaga mutu pelayanan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Yang keempat itu meningkatkan pencatatan dan dokumentasi pelayanan dan asuhan. Membuat penilaian terhadap penampilan secara rasional, meningkatkan tanggung gugat para profesional praktisis, dan yang terakhir itu meningkatkan image yang positif. Indikator mutu Yankes, yang pertama itu patient safety, yang kedua itu kenyamanan,
yang ketiga itu pengetahuan, keempat kepuasan pasien, yang kelima itu self care, yang keenam kecemasan. Menurut Hidayat, lembaga pelayanan kesehatan merupakan tempat pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan. Bervariasi berdasarkan tujuan pemberian pelayanan kesehatan. Yang pertama itu rawat jalan, yang kedua itu institusi, yang ketiga hospice, dan yang keempat itu community based agency. Dalam pelayanan kesehatan terdapat 3 bentuk. Yang pertama itu pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan ringan. Dan yang kedua, pelayanan kesehatan tingkat kedua membutuhkan perawatan di rumah sakit dalam bentuk rawat inap. Dan yang ketiga itu pelayanan tertinggi tingkatnya. Biasanya pelayanan ini membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli atau spesialis dan sebagai rujukan utama seperti rumah sakit yang tipe A atau B. Baik, saya akan membacakan faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Yang pertama itu ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Dan yang kedua, pergeseran nilai masyarakat. Yang ketiga itu sehingga kondisi demikian akan sangat mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan. Yang keempat, membangun masyarakat bangsa Indonesia yang sehat. Yang kelima itu individu, keluarga, dan komunitas. Dan yang keenam merupakan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat menyeluruh dan paripurna, memberdayakan masyarakat. Dan yang terakhir itu terdiri atas BBP, jenis pelayanan profesional dalam bidang kesehatan yang bersifat terintegrasi sepenuhnya. Kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, pelayanan keperawatan diberikan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan di tingkat primer, sekunder, atau tertier. Yang kedua itu pelayanan keperawatan sebagai sistem dipengaruhi oleh input proses dan output. Dan yang ketiga itu pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dan selanjutnya, pelayanan keperawatan berpengaruh dalam pencapaian mutu pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir itu pelayanan keperawatan berkontribusi dalam pembangunan kesehatan nasional. Baiklah, cukup sekian materi kedua yang dapat saya bawakan. Saya akan beralih ke materi ketiga yang berjudul keperawatan sebagai profesi. Keperawatan sebagai profesi. Profesi adalah mengetahui yang lebih dari orang lain serta mengetahui yang lebih baik tentang apa yang terjadi pada kliennya. Ciri-ciri suatu pekerjaan sebagai profesi. Yang pertama itu teori yang sistematik. Dan yang kedua otoritas, yang ketiga wibawa, dan yang keempat itu kode etik dan budaya profesional. Keperawatan sebagai suatu profesi memiliki SBB. Yang pertama itu memberikan pelayanan atau asuhan dan melakukan penelitian sesuai dengan kaidah ilmu dan keterampilan serta kode etik keperawatan. Yang kedua itu telah lulus dari pendidikan pada jenjang PT sehingga diharapkan mampu untuk yang pertama bersikap profesional, mempunyai pengetahuan dan keterampilan profesional, memberikan pelayanan asuhan keperawatan profesional, dan yang terakhir itu menggunakan etika keperawatan dalam memberi pelayanan. Yang ketiga, mengelola ruang lingkup keperawatan berikut sesuai dengan kaidah suatu profesi dalam bidang kesehatan. Yang pertama itu sistem pelayanan atau asuhan keperawatan. Yang kedua, pendidikan atau pelatihan keperawatan yang berjenjang dan berlanjut. Keperawatan di Indonesia saat ini memiliki badan ilmu dan telah diakui secara undang-undang oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang kesehatan, memiliki kode etik keperawatan, standar profesi, standar praktik keperawatan, standar pendidikan keperawatan, dan standar asuhan keperawatan. Memiliki legislasi keperawatan dan memiliki organisasi profesi PPNI, memberikan asuhan keperawatan secara mandiri menggunakan pendekatan profesi keperawatan. Dan yang terakhir itu melaksanakan riset keperawatan. Hakikat keperawatan yang pertama itu ilmu dan seni. Profesi berorientasi pada pelayanan. Yang ketiga itu mempunyai 3 sasaran dalam pelayanan keperawatan. Yang pertama individu dan masyarakat sebagai klien. Pelayanan keperawatan mencakup seluruh rentang pelayanan kesehatan. Interprofessional education menurut Clifton, IPE adalah metode pembelajaran yang interaktif berbasis kelompok yang dilakukan dengan menciptakan suasana belajar berkolaborasi untuk mewujudkan praktek yang berkolaborasi, dan juga untuk menyampaikan pemahaman mengenai interpersonal, kelompok, organisasi, dan hubungan antar organisasi sebagai proses profesionalisasi. Tujuan interpersonal education yaitu praktek kolaborasi antar profesi, di mana melibatkan berbagai profesi dalam pembelajaran tentang bagaimana bekerja sama dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berkolaborasi secara efektif. Manfaat interprofessional education itu sendiri, yang pertama itu komunikasi yang meliputi pengekspresikan pendapat seseorang kompeten untuk rekan, dan yang kedua itu mendengarkan anggota tim. Belajar dan refleksi kritis meliputi cermin kritis pada hubungan sendiri dalam tim. Dan yang ketiga itu mengakui kebutuhan pasien. Dan yang terakhir itu praktek etis. Dan materi selanjutnya yaitu interprofessional collaboration atau IPC. WHO merekomendasikan interprofessional collaboration sebagai salah satu solusi bagi krisis tenaga kesehatan dan masalah kesehatan global. Dan itulah sedikit materi ketiga yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akan beralih ke materi keempat. Baiklah, materi keempat berjudul peran perawat profesional. Peran perawat profesional adalah perawat yang bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dengan kewenangannya. Ciri profesi keperawatan yang pertama itu keperawatan merupakan profesi yang berasaskan kemanusiaan. Dan yang kedua, keperawatan sebagai suatu bidang keprofesian dilandasi oleh kelompok ilmu atau pengetahuan. Dan yang ketiga itu seorang perawat profesional dalam melaksanakan asuhan keperawatan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh profesi dengan menjalani pendidikan atau latihan yang lama. Menurut Hidayat, peran perawat merupakan perilaku yang diinginkan orang lain kepada seseorang sesuai dengan kedudukan di dalam sistem, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan sosial dari profesi perawat atau di luar profesi keperawatan yang bersifat konstran. Yang pertama itu pemberi asuhan keperawatan. Yang kedua sebagai advokat pasien, yaitu membantu pasien dan keluarga mendapatkan hak-haknya. Dan yang ketiga itu sebagai edukator. Yang keempat sebagai koordinator. Dan yang kelima itu sebagai kolaborator. Dan yang ketujuh sebagai konsultan. Selanjutnya sebagai pembaharu. Yaitu bisa dijalankan dengan pengadaan perencanaan kolaborasi, perubahan yang terukur atau sistematis dan terarah sesuai dalam metode pemberian pelayanan keperawatan. Fungsi perawat yang pertama itu
menyampaikan perhatian dan rasa hormat pada klien. Selanjutnya, perawat bersedia memberikan penjelasan dengan ramah kepada kliennya, menunjukkan kepada klien sikap menghargai, dan berbicara dengan klien yang berorientasi pada perasaan klien. Dan yang terakhir itu tidak mendiskusikan klien lain di depan pasien dengan maksud menghina. Saya akan membacakan tugas perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua itu menganalisis dan menginterpretasi data. Yang ketiga, mengembangkan rencana tindakan keperawatan. Dan yang keempat itu menggunakan data penerapan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu perilaku, sosial budaya, ilmu biomedik dalam melaksanakan asuhan keperawatan dalam rangka memenuhi KDM. Yang kelima itu menentukan kriteria yang dapat diukur dalam menilai rencana keperawatan. Yang keenam itu menilai tingkat pencapaian tujuan, dan yang selanjutnya mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan. Yang terakhir, mengevaluasi data permasalahan keperawatan dan lain sebagainya. Baiklah, cukup sekian keempat materi yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.